Pontianak adalah kota terbesar Kalimantan Barat di Pulau Kalimantan. Dengan lebih dari 500.000 penduduk dan memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Anda. Kota Pontianak didirikan pada tahun 1771. Kota multikultural ini terdiri dari populasi yang sangat beragam. Di kota ini, Anda akan menemukan arsitektur dan juga budaya yang sangat berbeda dengan mengacu pada populasi budaya campuran ini. Pertama, salah satu tempat yang paling penting dan populer di Pontianak adalah Tugu Katulistiwa. Nah, monumen ini menandai perpecahan antara belahan bumi utara dan selatan. Monumen pertama dibangun pada tahun 1928 oleh seorang ahli geografi Belanda, menandai tingkat nol dengan berlayar dari ekuator. Nah, sejak monumen ini diciptakan, ini merupakan hal yang luar biasa. Pada tahun 1938, dibangun kembali oleh arsitek Silaban. Yang asli masih bisa dikunjungi di dalam gedung. Arsitektur monumental ini sekarang 5 kali lebih besar dari aslinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Museum Kalimantan Barat. Ukiran pada beton di eksterior museum ini menunjukkan gaya hidup Kalbar sebagai dua etnis mayoritas terbesar, yaitu Melayu dan juga Dayak. Museum ini berisi artefak Dayak yang penting seperti pakaian kusukuan dan kerajinan tangan, dan dikenal dengan tempayan pada abad ke-16. Dan Anda dapat mengagumi benda-benda dari Thailand, Cina, dan juga Borneo. Di area museum terdapat taman, dan Anda bisa menemukan oven tradisional yang digunakan untuk membuat tempayan. Anda juga bisa melihat replika perahu dayung Dayak di tikungan dari museum. Nah, kali ini tentang Rumah Radang. Rumah Radang adalah simbol adat istiadat mereka. Oleh karena itu, Anda bisa melihat representasinya di Rumah Radang. Rumah tradisional Dayak yang disebut Radang ini memiliki panjang 138 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 7 meter. Ini adalah pusat kebudayaan masyarakat, terutama untuk suku asli Dayak Kalbar. Tidak pernah ada ukuran bangunan rumah yang disesuaikan seperti Rumah Radang di dunia ini, kecuali di Indonesia. Di tempat ini ada juga rumah Melayu. Rumah Melayu yang khas digunakan untuk acara Melayu dan upacara pernikahan. Yang satu ini tentang Pusat Taman Lidah Buaya. Nah, Pusat Taman Lidah Buaya merupakan tanaman lidah buaya terbesar di Pontianak. Lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat, seperti daunnya yang diambil untuk membuat obat-obatan atau kosmetik. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk membuat minuman khas Pontianak yang disebut lidah buaya. Artinya, lidah buaya dalam bahasa adalah bahasa resmi Indonesia. Anda bisa menikmati minuman lidah buaya di salah satu kedai kopi yang ada di kota Pontianak. Nah, kali ini adalah salah satu tempat yang spesial, yaitu Alun-Alun Kapuas. Taman Alun-Alun Kapuas terletak di tepi sungai dan merupakan salah satu taman utama kota Pontianak. Anda dapat mengagumi replika dari Monumen Katulistiwa, dan Anda dapat menaiki salah satu perahu untuk berlayar di Sungai Kapuas, dan juga berkano untuk orang-orang yang berani melakukannya. Nah, yang satu ini tidak asing. Di Pontianak ada banyak bangunan keagamaan seperti Katedral Santo Yosep, Masjid Raya Mujahidin sebagai bangunan masjid terbesar di Pontianak, Masjid Jami sebagai bangunan masjid tertua di Pontianak. Dan Anda juga akan menemukan beberapa kuil Buddha dan kuil Cina dan lain-lain. Ini menunjukkan keragaman budaya dan agama yang nyata di kota ini. Nah, kita beranjak di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Mempawah. Taman Mangrove adalah sebuah taman yang beralokasikan di Mempawah. Taman wisata ini baru saja diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2016. Kawasan ini berada tepat di sebelah makam pahlawan Mempawah dan tidak jauh dari Taman Mempawah. Setelah menikmati jalan-jalan di atas papan yang terbuat dari kayu di sore hari, Anda juga bisa menikmati matahari terbenam yang indah dari daerah ini.
Kali ini kita akan mengenal salah satu pulau yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Pulau Lumukutan. Pulau Lumukutan adalah salah satu pulau yang terletak di Kabupaten Bengkayang. Ini adalah salah satu dari banyak pulau yang ada di Kalimantan Barat. Pulau Lumukutan adalah yang terbesar dari pulau lainnya. Pulau ini berjarak 4 jam dari Pontianak dengan menggunakan mobil. Kemudian 1 jam perjalanan dengan menggunakan salah satu kano atau kapal tradisional. Anda sampai di tempat tujuan dan dapat menemukan beberapa toko kelontong dan kedai kopi di pulau ini. Tetapi juga beberapa pulau indah yang dapat Anda jelajahi dan Anda akan menemukan terumbu karang. Nah, jika Anda berkunjung ke Pontianak, Anda bisa pergi ke salah satu dari banyak toko souvenir di Pontianak dan membawa kembali beberapa souvenir dari Kalimantan Barat.